Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Hari ini mulai berlaku pelarangan mudik untuk warga yang akan menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten. Suasana Pelabuhan Merak sangat lengang, hanya terdapat beberapa kendaraan pengangkut logistik yang akan menyeberang. Kondisi ini berbanding terbalik dengan suasana semalam hingga tadi pagi yang nyaris seperti puncak arus mudik. Saat ini penjagaan oleh petugas kepolisian dilakukan di 15 titik, 2 diantaranya di dalam tol Merak, Tangerang, 13 di jalan arteri. Jelang dilakukan larangan mudik, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terlihat ramai oleh antrian penumpang yang akan pergi ke berbagai daerah domestik. Instruksi Presiden mengenai larangan mudik berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, hal ini guna memutus mata rantai virus corona. Larangan mudik sebenarnya harus diterapkan pada hari ini tanggal 24 April 2020, namun dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang baru dikeluarkan hari ini, maka pelaksanaan baru dapat dilakukan esok hari 25 April 2020. Bagi wilayah yang menerapkan PSBB dan zona merah, maskapai dilarang mengangkut penumpang terjadwal dan charter. Namun bagi wilayah yang tidak menerapkan PSBB, bandara masih dapat beroperasi selama penerbangan ke wilayah bukan PSBB. Penerapan larangan mudik berlaku hari ini tanggal 24 April hingga 1 Juni 2020. Namun ada pengecualian untuk para tamu negara, pemulangan repatriasi, penerbangan darurat sehingga masih dapat terbang. Pemirsa, pelarangan mudik juga mulai diterapkan di pelabuhan dan bandara. Bagaimana kondisinya, kita bergabung dengan Debbie Tobing di Bandara Soekarno-Hatta dan Siti Ma'rufah di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, baik, kita ke Debbie Tobing terlebih dahulu yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Debbie, seperti apa aktivitas penerbangan di Bandara Suta di hari pertama pemberlakuan pelarangan mudik? Ya, baik, selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Seperti Anda dapat saksikan di belakang saya saat ini, inilah kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, yang mana memang per hari ini sudah dilakukan operasi terbatas ataupun memang tidak lagi adanya penumpang ataupun penumpang umum yang dilayani di Bandara Soekarno-Hatta ini. Namun memang dari tadi pagi kamu memantau di bandara ini masih banyak penumpang yang berdatangan, dan juga tadi kami melihat di papan keberangkatan per hari ini masih banyak keberangkatan yang akan dilakukan dari menuju ke beberapa tujuan seperti Surabaya, Denpasar, Kuala Namu, Palangkaraya, Padang, bahkan ke Denpasar ini masih terus ada untuk keberangkatan per hari ini. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi dari pihak dari Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa memang pihaknya ini sudah menyampaikan ke maskapai bahwasanya memang per hari ini 24 April hingga nanti 1 Juni 2020 ini di Bandara Soekarno-Hatta akan dilakukan untuk operasi terbatas begitu, yang hanya akan melayani kargo maupun penerbangan-penerbangan khusus saja. Namun nanti kami akan terus menginformasikan kepada Anda bagaimana kondisi terkini selanjutnya di Bandara Soekarno-Hatta ini, dan juga tadi kami juga sempat memantau dari terminal-terminal lainnya, yang mana memang saat ini kami berada di Terminal 1. Ini adalah terminal keberangkatan untuk domestik, yang mana memang masih banyak penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik per hari ini. Rizky. Ya, baik Debbie, saya ingin memastikan kembali, berarti kalau untuk hari ini penerbangan yang masih ada itu masih diperbolehkan, belum ada pelarangan ataupun pembatasan seperti itu ya. Lalu seperti apa untuk pembatalan tiket ataupun refund tiket, apakah memang sejumlah maskapai menerima pembatalan atau refund tiket di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, baik Rizky dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa memang per hari ini masih terjadi adanya keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, dan untuk pengembalian tiket ataupun refund tiket ini memang sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan, bahwa memang bagi Anda yang ingin merefund tiket ini nanti adanya diberlakukan untuk merefund tiket menggunakan cash ataupun tunai, ataupun nanti sebaliknya Anda dapat mereschedule ataupun mengatur kembali jadwal untuk keberangkatan Anda. Rizky. Baik, terima kasih Debbie Tobing melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita beralih ke
Siti Ma'rufah yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Siti, seperti apa aktivitas di Pelabuhan Merak, Banten di hari pertama pelarangan mudik hari ini? Ya, Rizky dan juga pemirsa, hari pertama pelarangan mudik di Pelabuhan Merak saat ini situasinya cukup lengang. Hanya terdapat beberapa kendaraan truk sembako yang akan menyeberang. Jadi setiap dermaga atau juga yang ada di sini dan setiap kapal hanya mengangkut tidak lebih dari sekitar 10 truk yang akan menyeberang. Dan kondisi ini memang terjadi sejak pukul 7 tadi pagi, sejak mulai diberlakukannya pelarangan mudik. Jika semalam terdapat antrian atau juga kepadatan penumpang, baik juga itu penumpang pejalan kaki ataupun juga penumpang kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 cukup banyak hingga tadi pagi. Dan kondisi ini memang terjadi sejak 2 hari lalu, sejak ada informasi bahwa memang akan mulai diberlakukannya pelarangan mudik. Dan memang kondisi lengang ini diperkirakan karena memang ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Banten untuk menjaga para pemudik yang akan menyeberang dari Jawa ke Sumatera tersebut. Ada sekitar 15 titik yang dijaga, 2 diantaranya di dalam tol, 13 diantaranya di jalan arteri, mulai dari Tangerang hingga di Merak ini. 2 di tol diantaranya yaitu di pintu tol Cikupa dan juga pintu tol Merak ini. Jika memang ada yang lolos hingga sampai pintu tol Merak, maka kendaraan yang dicurigai akan mudik kemudian akan diarahkan di arteri dan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan dengan nomor polisi dari kendaraan, termasuk juga identitas dari penumpang. Ya, Siti, apakah masih ada kapal yang beroperasi untuk melayani penumpang di Pelabuhan Merak, Banten? Ya, untuk kapal sendiri hari ini masih beraktivitas seperti biasa. Ada sekitar 27 kendaraan yang dijadwalkan untuk beroperasi hari ini karena memang masih cukup banyak kendaraan-kendaraan pengangkut, terutama mungkin logistik yang akan menyeberang. Tetapi hingga tadi pagi sampai dengan mungkin sekitar pukul 11 tadi, saya hanya melihat 1 kendaraan pribadi yang ada di Pelabuhan Merak ini. Maksudnya yang akan menaiki kapal. Oke, Siti, seperti apa mekanisme penyekatan yang dilakukan petugas di lapangan di sana dan juga sanksinya seperti apa yang diterapkan untuk awal penerapan pelarangan mudik ini? Iya, untuk penyekatan memang dilakukan dimulai dari Tangerang. Hanya untuk di jalan arteri saya masih belum mengetahui titik awal berada di mana, tetapi diinformasikan bahwa titik awal berada di Tangerang. Dan titik akhir untuk di daerah sini, untuk di daerah Merak sendiri, berada di daerah Geram untuk di jalan arteri. Sementara untuk yang di dalam tol sendiri ada 2, yaitu di setiap pintu tol, maksudnya di dalam pintu tol sekitar Cikupa dan juga Merak juga dilakukan penjagaan. Dan ini untuk penyekatannya dilakukan dengan melihat nomor polisi dan juga identitas atau juga KTP atau dari penumpang, tetapi lebih diutamakan adalah dari nomor polisi kendaraan. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Sebelumnya ada Debbie Tobing yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan.